sini dan tidak pernah masuk lagi, dan dia juga tidak kepala sekolah. Hadirkan. Nggak ada di sini. Hadirkan. Hadirkan. Bahwa institusi pendidikan atau sekolah bukan tempat menyalurkan hak seks bagi para anak didik. Keempat, kami wali murid akan terus melawan ketidakadilan ini hingga keadilan dinyatakan. Kelima, bahwa pelecehan seksual jelas melanggar norma agama dan norma hukum di negara kita. Keenam, kami semua wali murid tidak akan mundur dan akan terus melawan, berjuang sampai adanya proses hukum. Ketujuh, tidak ada tempat untuk pelaku pelecehan seksual di atas bumi Indonesia. Jadi kami dari pihak pengurus yayasan itu Miss Beni telah kita notifikasikan sebagai kepala sekolah. Yang kedua sudah kita serahkan kepada ranah hukum. Jadi hukum yang akan nanti memutuskan bagaimana ini selanjutnya Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar karena ini telah kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Oke Bapak Ibu, jadi untuk sementara. Oke. Bapak nggak berhak di sini. Nggak ada hak Bapak di sini. Saya kan Kita pengurus. semua menginginkan keluar Iya. kepala sekolah. Dia Bapak sudah tidak punya hak di dinilai. sini. Saya pengurus yayasan Bu. Iya. Kepala sekolah ini membuat perdamaian dan tercantum di situ apa perbuatannya. Sebenarnya karena cucu opung ini bilang sama opungnya bahwa kayak gini saya alami katanya. Jadi bawalah dia apalah di wawancarai di situ, dibawa ke kantornya, tapi nggak ada apa-apa yang ditanya-tanya begitu mengenai mau dia sayang atau apa segala macam. Akhirnya cucu opung ini nggak mau mengatakan. Terungkapnya kasus pelecehan seksual di sekolah Galilea ini karena bermula cucu kami kelas 6 yang sekolah di sini dipanggil ke kantor kepala sekolah. Di dalam ruangan tertutup mereka berdua dengan cucu kami lebih kurang 25 menit. Si kepala sekolah BS menanyakan berpura-pura, apa kabar adek? Apa kegiatanmu di rumah Inang? Kemudian ditanya, cita-citamu mau apa? Dijawab si Mawar, pramugari, sir. Mau kau saya ajar balet, split atau kayang? Dibilang siswi ini mau, maka terjadilah. Kemudian siswi ini ditutup matanya, dia duduk di sebuah kursi, lalu siswi disuruh rentangkan tangan, dan si kepala sekolah BS memangku siswi perempuan yang umurnya 13 tahun itu di atas kedua pahanya dan turunkan pahanya demikian. Tangannya dipegang, dadanya dipegang. Bu, setelah hal itu yang lebih jelas. Iya. Cucu saya yang pertama tadi mengatakan bahwa hari Jumat dia dipanggil, tapi dikatakan di awal pertemuan jangan beritahu kepada opung maupun kepada siapapun. Itu dikatakan. Cucu saya takut. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa dia sudah nggak tahan lagi karena terasa tertekan. Baru dia cerita sama saya, dia katakan, aku dipanggil sama kepala sekolah. Oh iya Nang, apa salahmu? Saya bilang. Dia bilang, aku nggak tahu, tapi dipanggil. Saya ke sana, lalu seperti yang dibilang Opung Doli tadi. Nah, lalu kemudian dia beritahu lagi saya bahwa
Bukan cuma aku, Opung, yang dipanggil, tapi ada lagi teman saya, si Mawar tadi. Oh, ayo sayang, coba chattingan kalian apa saja. Nah, lalu chattinganlah mereka 3 jam. Di sana yang paling sedih saya merasakan bagaimana perlakuan tadi, yang dia dikayang, yang dia macam-macam, dan anak ini mengatakan, bagaimana aku ya mau ke sekolah hari Jumat ini? Tubuhku ini sudah nggak suci lagi, sudah dipegang-pegang. Anak umur 12 tahun mengatakan seperti itu, amat sangat menyedihkan. Luar biasa. Nah, setelah Ibu bertanya. Terima kasih. Pada tanggal 1 April 2021, salah satu ibu korban sudah melaporkan dugaan pelecehan seksual ya di sekolah ini yang dilakukan oleh oknum kepala sekolahnya yang berinisial BS tanggal 1 April 2021. Namun kemudian itu baru diperiksa si korban itu pada tanggal 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu itu tanggal berapa itu? Nah, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan itu ada sekitar 5 orang anak lagi yang ternyata terjadi dugaan pelecehan seksual juga kepada mereka dengan modus yaitu tadi dipanggil oleh si oknum kepala sekolah ini ke ruangannya, kemudian diajari dengan modus diajari tari, kayang dan lain-lain, tapi kemudian diraba-raba bagian vital tubuh si anak ini. Bahkan salah satu anak itu dibawa ke salah satu hotel di kawasan Medan Selayang sampai si anak tahu dan hafal jalan ke hotel tersebut. Nah, di hotel tersebut beliau mengaku dipaksa melakukan oral seks seperti itu. Nah, ini kita berharap pihak kepolisian segeralah menindak dan memproses hukum perkara ini. Nah, mungkin ada orang tua korban yang bisa memberi keterangan. Mana Opung? Harapan proses hukumnya, Pak? Ya, harapan kita supaya ini tidak meresahkan, karena kalau ini semakin lama diproses, orang tua murid akan semakin berdatangan ke sekolah ini, tidak akan sabar seperti itu. Ya namanya rakyat kan, apalagi ini isu yang sangat sensitif. Ini kan seperti bom waktu, kita tidak tahu berapa orang korban sebenarnya. Sampai hari ini yang memberikan kronologis dugaan pelecehan kepada kita itu sudah ada 6 orang, tapi kan kita tidak tahu. Jangan-jangan kalau ini sudah diproses hukum, terduganya sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditangkap, ya yang lain berani bermunculan seperti itu. Terima kasih, Bang Ratu.